Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 4? Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Masih semangat ya untuk belajar dari rumah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran 1, subtema 1, tema 5. Sebelum belajar, siapkan buku paket kalian dan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita mulai belajar dari halaman 5. Ya, kali ini kita masih belajar tentang pahlawan. Nah, kita akan mengamati di sini ada beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada kerajaan Hindu Buddha dan Islam. Nah, peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Kita lihat ya di sini, kita mulai dari Pulau Sumatera ya. Di sini ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Kemudian Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini ada di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian kita bergeser ke Pulau Jawa. Di sini ada peninggalan sejarah ya. Ada Prasasti Ciaruten. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara di Bogor. Raja Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Kemudian bergeser ke Pulau Sulawesi. Di sini ada Sultan Hasanuddin yang terkenal dengan ayam jantan dari timur dari Kerajaan Gowatalo Makassar. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa peninggalan itu bukan hanya benda bersejarah, tetapi juga pemikiran atau nilai-nilai yang bisa mempengaruhi hidup masyarakat. Misalnya siapa? Raja Purnawarman ya. Dalam pembelajaran sebelumnya di sana sudah dijelaskan bahwa Raja Purnawarman memiliki nilai melindungi orang lain, dalam hal ini rakyatnya ya kan. Nah, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Nah, Raja Balaputra Dewa ini seorang raja dari Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, apa saja sih yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Kemudian, pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya ya. Nah, yang ketiga, Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda atau di India ya, bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Nah, yang keempat, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Nah, sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Nah, lalu perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh di Aceh ya? Antara lain yang pertama, memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. 2. Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Yang ketiga, gigih, pemberani, dan rela berkorban. Kemudian kita bergeser ke Sultan Hasanuddin. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowatalo di Makassar? Ya, Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Kemudian beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Nah, tentunya Sultan Hasanuddin adalah orang yang gigih, pemberani, dan rela berkorban. Kemudian kita ke Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Perjuangan apa yang dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Yang pertama, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Yang kedua, Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Yang ketiga, ketika kerajaan Majapahit diserang oleh
Rakuti Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanagara beserta keluarganya. Nah, itulah perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda, Raja Balaputra Dewa, Sultan Hasanuddin, dan Gajah Mada serta Hayam Wuruk. Tentunya di Nusantara ini masih ada banyak lagi pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah memperjuangkan Indonesia tentunya ya. Nah, ini hanya beberapa contoh pahlawan. Nah, untuk pahlawan-pahlawan lainnya kalian bisa mencari informasinya di berbagai sumber ya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat ini. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Nah, percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Nah, ini ya gambarnya. Kemudian yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih, perhatikan apa yang terjadi. Nah, ini percobaannya untuk mengetahui apakah cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Nah, yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Nah, amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Lihat ya di sini. Nah, ini adalah percobaan-percobaan untuk mengetahui sifat-sifat cahaya. Ya, ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan belajar tentang sifat cahaya. Apa aja sih sifat-sifat dari cahaya? Yuk, perhatikan gambar-gambar berikut. Sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Contohnya cahaya senter. Cahaya senter membentuk garis lurus. Itu adalah contoh dari sifat cahaya merambat lurus. Selanjutnya, sifat yang kedua adalah menembus benda bening. Perhatikan kaca jendela rumah. Perhatikan kaca jendela rumah kita biasanya bening kan? Bening. Kita bisa melihat suasana di balik kaca atau suasana di luar halaman kita. Itu contoh dari sifat cahaya yang menembus benda bening. Ada lagi nih, misalnya pada gelas bening.
kita bisa melihat suasana yang dibalik gelas, bisa melihat benda-benda yang ada di balik gelas. Kalau misalnya gelas yang bukan bening, kita tidak bisa melihat benda-benda apa yang ada di balik gelas itu. Selanjutnya, sifat yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, contohnya bayangan di cermin datar. Suka bercermin kan? Nah, itu contoh dari sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, ya, pernah lihat kolam? Kolam kalau kita lihat dari atas, kayaknya nih kolamnya tampak datar atau dangkal. Padahal pas waktu nyemplung, di atas kepala. Nah, itu karena sifat cahaya yang dapat dibiaskan atau dibelokkan membuat kolam yang sebenarnya dalam jadi kelihatan tampak dangkal. Yang terakhir, sifat cahaya dapat diuraikan atau apa namanya? Dispersi. Contohnya pada peristiwa terbentuknya pelangi. Ya, pernah lihat pelangi? Seperti ini pelangi. Oke, catat proses percobaan dan peristiwa yang terjadi tersebut dalam lembar laporan. Nah, tugas kalian adalah melakukan percobaan ya. Percobaannya di sini ada 4. Apa saja nama percobaannya? Nama percobaannya yang pertama, percobaan cahaya merambat lurus. Yang kedua, percobaan cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, percobaan cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, percobaan cahaya dapat dibiaskan. Nah, kalian lakukan percobaannya ya. Kemudian kalian tuliskan tujuan percobaannya untuk apa, alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan itu apa saja, langkah kerjanya bagaimana, dan hasil pengamatannya seperti apa. Setelah itu, tuliskan kesimpulan dari hasil percobaan. Kayak untuk alat dan bahannya, saya rasa bisa didapatkan ya. Dan alat dan bahannya tersedia di rumah seperti ada karton, ada pensil, ada gelas, ada senter, ada cermin ya. Jadi lakukan percobaan ini ya, 4 percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN Satu Sangga kelas 4 akan melakukan percobaan yaitu cahaya menembus benda bening. Bahan-bahannya yaitu senter, gelas, dan put, dan kardus bekas. Teman-teman, bukakan filternya. Tembus ya kawan-kawan? Tidak. Tembus tidak kawan-kawan? Kesimpulannya berarti kesimpulannya adalah benda bening cahaya bisa menembus benda bening. Tepuk tangan.